Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan satu orang dulu siapkan, baru baca doa. Sebelumnya disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Andila Rajenang. Aldi. Hadir Pak. Apriana. Hadir Pak. Eka Sari. Hadir Pak. Ica. Hadir Pak. Kasna. Hadir Pak. Mutiara. Hadir Pak. Nurtahang. Hadir Pak. Nurul Reski. Hadir Pak. Putri. Hadir Pak. Putri Amalia Hamka. Hadir Pak. Sylvia. Hadir Pak. Susilo. Hadir Pak. Jadi tolong diperhatikan dulu di depan di slide. Nah itu nanti disesuaikan dengan lembar kerja LKPD. Nah saya tanya materi minggu lalu apa? Kristerisasi. Nah, apa itu kristerisasi coba? Jadi suatu proses sosial di mana seseorang memiliki sikap meniru gaya tingkah laku orang barat secara berlebihan. Kalau konsumerisme nah bahasa iniannya kira-kira yang pas bagaimana? Jadi konsumerisme itu sama dengan senang berbelanja di luar kebutuhan. Nah, terus kira-kira apa hubungannya dengan materi pada hari ini, ketimpangan sosial? Nah, di sini bisa dilihat hubungannya masih sangat erat sebagai bagian dari perubahan sosial di tengah era globalisasi. Nah, lihat di masyarakat itu ada orang yang hidup elit, berbelanja semaunya, sementara ada yang hidup pas-pasan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian ketimpangan sosial. Jadi nanti lewat video itu kalian analisa, oh seperti inilah yang namanya ketimpangan. Pertanyaan depan. Kira-kira apa maksud dari gambar neraca? Nah, apa lagi? Ya? Apa lagi? Mungkin ada yang bilang ketidakadilan. Nah, inilah fenomena yang muncul di masyarakat, bahwa di masyarakat itu ternyata ada satu persoalan yang namanya ketimpangan sosial. Artinya muncul perbedaan jarak sosial yang diakibatkan oleh faktor sosial, ekonomi maupun budaya. Tapi untuk lebih jauh nantinya, silakan kalian bentuk kelompok dulu, kemudian kerja LKPD dan sesuaikan dengan video yang kalian tonton tadi. Jadi oke, silakan dibentuk kelompoknya. Kurang lebih 20 menit.
Barangkali bisa di stop, kita lanjut pada presentasi masing-masing kelompok. Nah, kalau lalu dimulai dari kelompok 1, sekarang kelompok 2. Satu orang mewakili, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, buatlah kesimpulan pengertian ketimpangan sosial menurut hasil pemikiran atau diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu adalah ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti yang terdapat pada video yang terjadi perbedaan kapasitas sekolah yang ada di desa dengan sekolah yang ada di kota. Berdasarkan analisis kami dari video tadi, di mana video tadi menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan di salah satu wilayah Kota Bandung yang terpencil dengan kondisi pendidikan yang ada di kota. Yang pertama, buatlah kesimpulan pengertian ketimpangan sosial menurut hasil pemikiran diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Menurut kelompok kami, di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di setiap daerah. Akibatnya, anak-anak di kota besar jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Sesuai dengan video yang telah ditayangkan, kesimpulannya di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan, terdapat ratusan sekolah yang dibangun oleh pemerintah, namun banyak diantaranya menunjukkan perbedaan yang sangat tinggi, di mana sekolah yang terdapat di kota memiliki fasilitas yang sangat mewah, sedangkan sekolah yang terdapat di pedalaman memiliki fasilitas yang sangat berbeda. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dapat muncul disebabkan salah satunya karena tidak meratanya fasilitas di Indonesia. Jadi sesuai hasil diskusi kalian pada hari ini, nah semua kelompok punya kelebihan dan kekurangan. Cuma ya namanya kita manusia, saya selaku guru wajib menilai secara objektif. Jadi kelompok 3 itu ya mampu tampilkan mengenai aturan atau regulasi, itu lebih menguatkan. Jadi ini yang terbaik untuk hari ini. Jadi selanjutnya, sebelum kita masuk pada cara kesimpulan, mungkin 7 menit waktu bisa dipraktekkan ini dengan baik. Jadi nanti ditukar pekerjaannya ya pada saat pemeriksaan. Jadi oke, sepertinya yang punyanya. Jadi soal nomor 1. Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia telah menjadi sebuah masalah kompleks. Hal ini dikarenakan A. Interaksi yang terjadi di masyarakat kurang baik. B. Kurangnya keterbukaan antar individu di masyarakat. C. Adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. D. Adanya kecemburuan sosial. E. Adanya ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang ketimpangan sosial. Kesimpulannya yaitu ketimpangan sosial adalah adanya perbedaan di lingkungan masyarakat, sangat ketidakadilan, baik itu mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, kedudukan di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita berikan aplaus yang meriah. Jadi saya cuma memberikan penguatan. Nah itulah realitas khusus di negara kita bahwa masih terdapat ketimpangan. Nah, biasa muncul istilah kesenjangan, ketidakadilan, kemudian merataan. Nah, lihat di wilayah perkotaan karena faktor demografis terutama yang wilayah padat penduduk muncul pemukiman elit dan pemukiman kumuh. Di situ ada menandakan perbedaan status sosial ekonomi. Nah, kemudian kesenjangan fasilitas di daerah pedesaan dengan perkotaan. Baik dalam bidang pendidikan, kalau di kota itu lebih lengkap. Nah, mulai dari perguruan tinggi sampai semua jenjang ada dengan fasilitas yang berbeda di dalamnya. Kalau di kota itu ya banyak sekolah-sekolah favorit dengan fasilitas mewah. Ruangannya pun AC bandingkan dengan sekolah kita. Syukur kalau ruangan ada kipas angin. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab ketimpangan sosial itu yang pertama terkait dengan kondisi demografis atau kependudukan. Apakah jumlah penduduk, ketidakmerataan penduduk. Nah, itulah yang menyebabkan ketimpangan dari segi demografis. Nah, termasuk ketidakmerataan penduduk. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh perbedaan kualitas pendidikan. Nah, ini juga di masyarakat belum semua warga memiliki kualitas pendidikan yang baik. Ada yang baru tamat SD, bahkan ada yang tidak tamat SD. Dan alhamdulillah ya sudah banyak yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sampai S3. Jadi Susilo ya yang tertinggi itu kalau pendidikan formal adalah jenjang S3 dengan gelar doktor. Mudah-mudahan itu di sini ada. Amin. Nah, kemudian dari segi kualitas kesehatan. Jelas kalau berbicara fasilitas kesehatan, Anda bisa lihat sendiri. Kalau di Sidrap yang tergolong lengkap fasilitas kesehatannya itu baru di Rapang dengan selebihnya 9 kecamatan lainnya ya kalau penyakitnya agak berat dirujuk ke kota kabupaten yakni Pangkajene ataukah Rapang. Memang merupakan kota tua bekas kota kabupaten Sidrap. Kota kabupaten Sidrap yang pertama Rapang. Makanya lebih maju dibanding kecamatan lain. Oke, ada pertanyaan? Nah, pertemuan berikutnya itu kalian pelajari materi kearifan lokal. Jadi oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya kembali kita baca doa sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Silakan setelah tinggi doa. Seluruhnya siap gerak. Setelah kita belajar, maka kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam